Jangmi yang merasa panik segera membawa Gite ke rumah sakit dengan dibantu oleh Seah yang juga datang ke rumah Gite. 어지러워? 그래, 어지러워. 눈 감고 있어. Setelah selesai diperiksa, Gite baik-baik saja dan hanya mendapat infus karena daya tahan tubuhnya melemah. Saat itu, Seah menahan kekesalannya ketika Gite lebih memilih Jangmi untuk menemaninya. Tak lama, keluarga Gite pun datang dan lagi-lagi Gite menahan Jangmi di sana agar keluarganya pergi dari rumah sakit. Dan setelah berpura-pura mesra dengan Jangmi, akhirnya keluarganya pun pulang ke rumah. 그만 계세요. 예, 제가 생명이 주장미 없이는 못 살겠다잖아. Suatu hari Ibu Gite menemui Ibu Jangmi untuk mengundang Jangmi di acara ritual peringatan kematian keluarganya. Saat Jangmi mendiskusikan hal itu dengan Gite malah menyuruh Jangmi agar datang ke acara ritual itu dan harus mengacaukannya agar ibunya membenci Jangmi dan memisahkan mereka atas keinginannya. Sehingga mereka tidak perlu lagi berpura-pura pacaran dan ibunya tidak akan memaksa mereka untuk menikah. 세게 진상 한 번만 좀 부려주라. Gite mulai terbakar api cemburu saat melihat Jangmi bersama dengan Yorem sampai-sampai ia mengikuti mereka makan di sebuah kedai. Di sana, Gite dan Yorem saling bersaing memamerkan kedekatan mereka dengan Jangmi. Saat itu Gite sangat kesal karena Yorem bersikap sok keren dan tidak mau mengalah darinya. Kemudian ketika Gite membayar makanan mereka, Jangmi dan Yorem sengaja meninggalkannya agar Gite tidak mengganggu mereka. 고모가 언제 어디서 지켜볼지 몰라. 들키지 마. Malam harinya, Jangmi tidak sengaja melihat ayah Gite sedang berselingkuh dengan seorang wanita. Ia tentu saja sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Setelah Jangmi pergi, Yorem bertemu dengan Seah dan ternyata mereka berdua ini bekerja sama dan tugas Yorem adalah mendekati Jangmi agar Jangmi berpisah dengan Gite. Yorem juga harus mencari tahu apakah Jangmi dan Gite benar-benar berpacaran atau hanya bersandiwara. 둘이 정말 무슨 사이인지 알아봐 줄래요? Ibu Gite datang ke tempat Jangmi bekerja untuk membeli beberapa bahan makanan untuk acara ritual. Jangmi diminta untuk mengupas buah kastanya dan membawanya ke tempat Gite untuk mengupasnya bersama-sama. 어머니가 깔은다고는 없죠. Ketika mereka sedang mengupasnya, walau agak sedikit tidak enak hati, Jangmi memutuskan memberitahu Gite tentang perselingkuhan ayahnya. Namun ternyata Gite sudah mengetahuinya dan enggan membicarakan masalah perselingkuhan ayahnya itu. Gite memperingatkan Jangmi agar tidak ikut campur mengenai hal tersebut. 우리 집 일에 끼어들지 마. Singkat cerita, acara peringatan kematian kakek Gite pun tiba dan Jangmi pergi ke rumah ibu Gite untuk mempersiapkan jamuan ritual. Di sana ia masak beberapa hidangan sendirian, sementara keluarga Gite yang lain malah pergi ke panti pijat. Jangmi terlihat puas dan senang ketika akhirnya pekerjaannya telah selesai. Namun ternyata kerjaannya masih menumpuk karena nenek dan para bibi yang datang hanya berkumpul sambil makan-makan, sementara Jangmi dan ibu Gite harus tetap melayani mereka. 배고파 죽겠네. Setelah Gite datang, acara ritual pun dilakukan, kemudian mereka makan bersama. Saat itu, karena Jangmi tak tahan dengan sikap keluarga Gite, ditambah lagi ia meminum alkohol, Jangmi akhirnya meluapkan kekesalannya dan hampir saja membahas tentang perselingkuhan ayah Gite. 혈육지간에 오랜만에 모여서 가족들 위해서 아버님 위해서 몸이 부서져라. 아버님은 이 집 밖에서 뭘 하셨냐고요? Untungnya ibu Gite segera menghentikan Jangmi. Ia lalu menampar Jangmi dan memperingatkannya agar tutup mulut mengenai masalah tersebut. Jangmi sangat kaget karena ternyata ibu Gite sudah tahu kalau suaminya telah berselingkuh. Ia juga heran karena si ibu tetap diam saja dan tidak melakukan apapun.
Beberapa saat kemudian, ketika Jangmi memergoki keluarga Gite sedang menjelek-jelekan ayah dan ibunya, Jangmi sangat marah kepada Gite karena memberitahu mereka tentang pekerjaan orang tuanya yang mengelola sebuah bar. Ia pun memukul Gite, membuat semua orang panik hingga acara pun menjadi kacau. 제 맡은 바 임무는 다 한 것 같으니까 이제 그만 가. Sepulangnya dari rumah ibu Gite, Jangmi pergi ke restoran untuk bertemu dengan Yeoreum. Yeoreum membuatkan makanan untuk Jangmi yang kelelahan sampai-sampai Jangmi tertidur saat sedang makan. Mereka kemudian tidur di restoran Hundong hingga pagi.